Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang berjudul Rahasia Kelam Rumah Sang Juragan. Cerita yang ditulis oleh @omras. Ya, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk dalam ceritanya. Tahun 1999, Pulau Kalimantan. Sebut saja namanya Pak Karna. Dulu usia beliau itu sekitar 40 hingga 50 tahunan. Tapi yang namanya juga juragan, orang kaya, jadi kerjaannya tidak seberat kita-kita yang tiap hari kerja banting tulang di pahumaan atau sawah. Dan meskipun sudah berumur, tapi tetap kelihatan awet muda. Nggak seperti saya ini. Usia 50 tahun, kelihatannya sudah seperti usia 70 tahun lebih. Ujar Pak Rahmat memulai ceritanya di sebuah warung kopi yang terletak tidak begitu jauh dari area persawahan tersebut. Sembari mencelupkan roti isi coklat ke dalam kopinya, Pak Rahmat kemudian melanjutkan ceritanya. Pak Karna dan keluarganya itu sangat baik kepada warga desa. Semua pemuda-pemuda desa ini termasuk saya dulu dikasih pekerjaan dengan upah yang lumayan tinggi, Rp10.000 per hari kerja. Di tahun itu kalau di tempat orang lain upah sehari paling banyak cuma 5.000-an. Lanjutnya seraya menghela nafas panjang. Mata Pak Rahmat menatap lurus ke depan. Hamparan padi yang sudah mulai meninggi terlihat sedang dipermainkan oleh semilir angin, membuat daun-daunnya saling bergesekan satu dan yang lainnya. Pemandangan persawahan yang cukup menyejukkan hati. Sepiring gorengan disajikan di atas meja oleh ibu-ibu pemilik warung. Aromanya sungguh menggiurkan. Om pun mengambil satu pisang goreng yang masih panas tersebut, lalu mulai melahapnya sambil mendengarkan cerita dari Pak Rahmat ini. "Pak, besok rumahnya Pak Karna ya, ada acara selamatan," kata Pak Rahmat yang memang ditugaskan untuk basaruan atau datang dari rumah ke rumah untuk mengundang orang-orang. "Iya Mat, saya pasti datang kok." Rahmat pun kemudian melanjutkan langkahnya untuk mendatangi rumah selanjutnya. Rumah di sana dulu itu jarak satu sama lainnya tidak sedekat sekarang, tapi lumayan berjarak beberapa meter dulu baru ada rumah lain. Biasanya jarak tanah yang diisi dengan tumbuhan singkong atau pisang dan pepaya. Tangannya terus memegangi uang 20.000 di kantong celana kainnya. Senyum di bibirnya pun tak sedikit memudar. Rupa-rupanya uang tersebut adalah upah yang diberikan Pak Karna untuk basaruan. Jumlah yang sangat besar bagi Rahmat di zaman dulu. Setelah menyelesaikan tugasnya, Rahmat pun berjalan pulang. Di tengah jalan ia mulai kelelahan dan akhirnya duduk di bawah pohon pepaya. Saat Rahmat menoleh ke atas, nampak buah-buah pepaya itu sangat ranum dan sudah mulai menguning. Ada beberapa di antaranya yang sudah berlubang akibat dimakan hewan. Di depannya juga terdapat pohon-pohon jeruk yang berbuah lebat. Rahmat berdiri dan mengambil sebiji. Rahmat berdiri dan kemudian mengambil jeruk tersebut. Ia cukup mengenal dengan pemilik jeruk tersebut, sehingga ia berani meminta buah jeruk guna menghilangkan rasa dahaganya. Aroma khas jeruk tercium saat kulitnya mulai dibuka. "Woi, maling buah kau ya?" ujar seorang dari arah belakang. Paman, maaf paman, aku haus," ucap Rahman. "Haha, makanlah. Di sini jeruk-jeruk itu hanya jadi makanan monyet saja. Lihat pepaya itu, aku ini sudah keduluan mereka," kata Paman Husen sembari duduk di samping Rahmat. "Enak kau sekarang Mat, bisa kerja dengan juragan itu. Berapa upah basaruannya, Mat?"
Cukuplah buat beli beras dan gula, Paman, jawab Rahmat malu-malu. Petiklah jeruk-jeruk itu, Mat, untuk dibawa pulang, ujar Paman Husin sembari menepuk bahu Rahmat. Tanpa ragu-ragu ia pun memetik beberapa buah jeruk dan mengantonginya dengan baju. Sementara Paman Husin terlihat sedang merincah kumpai. Paman, aku pamit pulang dulu ya. Terima kasih jeruknya, Paman, kata Rahmat yang ditanggapi dengan anggukan oleh Paman Husin. Di rumahnya, kepulangan Rahmat ternyata sudah ditunggu-tunggu oleh keponakan-keponakannya yang masih kecil-kecil. Ada senyum kecil di setiap wajah-wajah polos keponakannya. Ia pun memberikan sebiji jeruk untuk masing-masing anak itu. "Mah, ini uang upahku Basaruan tadi, Mah," kata Rahmat seraya memberikan semua uangnya yang ia dapat di hari itu kepada ibunya. "Alhamdulillah, kamu simpan saja, Mat. Tabunglah sedikit-sedikit buat modalmu menikah," ujar ibunya sembari memberikan kembali uang itu kepada Rahmat. Malam itu semua keluarganya berkumpul. Kedua orang tuanya, kakak-kakak dan ipar-iparnya juga keponakan-keponakan Rahmat. Mereka mengelilingi sepanci nasi hangat yang masih mengepulkan asap dan beberapa macam sayur, ada tumis kangkung, genjer rebus dan singkong rebus, ikan sepa dan papuyu goreng, serta sambal acan yang tak pernah ketinggalan di menu keluarganya. Setelah membaca doa, mereka pun makan dengan sangat lahap. Setelah mengobrol-obrol dengan ayah dan saudara-saudara serta iparnya, Rahmat pergi untuk tidur. Di dalam kamarnya ia tersenyum-senyum membayangkan besok bakal makan daging sapi di acara selamatannya Pak Karna. Dan pastinya selain makan enak, ia juga akan kecipratan rejeki lagi dari sang juragan. Pagi-pagi sekali, Rahmat sudah berjalan menuju ke rumah Pak Karna. Dengan langkah tergesa-gesa ia berjalan di jalanan berbatu tersebut. Angin dingin terasa menyengat sampai ke tulang. Konon, kata sebagian orang, angin yang dinginnya menusuk seperti itu dinamakan angin kematian, yang artinya akan ada yang meninggal di desa tersebut. Saat tiba di rumah Pak Karna, juragan itu rupanya sedang berolahraga di halaman rumahnya. "Wah, ternyata kau ini pemuda yang rajin sekali ya, Mat. Pagi-pagi kau sudah datang ke rumahku, Mat," katanya membuat Rahmat tersenyum. "Iya, Pak, barangkali ada yang bisa saya bantu kerjakan. Makanya pagi-pagi sekali saya kesini, Pak," jawab Rahmat. "Ya sudah, nanti bantu aku membersihkan tempat sapi-sapi yang akan disembelih itu ya," kata Pak Karna dengan bibir yang masih tersenyum. "Tentu, Pak, tentu. Di mana tempat menyembelih sapinya, Pak? Biar saya bersihkan sekarang, Pak." "Ah, nanti saja. Lebih baik kita sarapan dulu, Mat. Ayo, masuk dalam," ujar Pak Karna seraya berjalan ke arah pintu rumahnya. Dengan langkah malu-malu Rahmat pun ikut membuntut masuk di belakang sang juragan. Rahmat terperangah melihat rumah mewah milik Pak Karna. Perabotan di rumahnya benar-benar hanya dimiliki oleh orang-orang kaya pada zaman itu. Tatapannya menatap ke arah TV yang berada di ruangan tengah itu. "Wow," ucapnya dengan kagum. Seketika hayalannya membayangkan dia duduk sambil menonton televisi di rumah itu bersama keluarganya. Betapa bahagianya hidup berkecukupan, punya TV dan rumah yang mewah. Namun sesaat kemudian hayalan terhenti ketika Pak Karna memanggilnya. Dengan langkah tergesa-gesa Rahmat pun berjalan ke arah ruang makan. Dan sekali lagi, ia dibuat terperangah dengan menu-menu yang tersaji di atas meja ulin tersebut. Ada ayam goreng, ada ikan gabus, wadi, sepat, siam dan beberapa lalap dan sambal. "Ayo, Mat, kita makan dulu," ujar Pak Karna sembari tersenyum. Rahmat nampak ragu-ragu untuk duduk sejajar dengan sang juragan tersebut. "Duduklah, tak usah malu-malu,"
Ini piringnya, lanjut Pak Karna. Rahmat mengambil sesendok nasi dan ayam goreng. Lalu ia makan dengan sangat lahap. Senang mau tiap hari makan di rumahku? Tanya Pak Karna tersenyum. Mendengar pertanyaan itu Rahmat sedikit gugup. Ia mengira akan dimarahi atau entahlah. Membayangkannya saja ia tak sanggup. Teruskan makannya Mat. Aku hanya bertanya padamu, apa kau ingin bekerja di rumahku? Dengan upah 150.000 per bulan. Makan dan minum, ikut apapun yang aku makan dan minum di sini. Kerjamu hanya membantu memotong rumput, membantu membersihkan rumah. Bagaimana? Mau Pak, saya mau, jawab Rahmat tersedak. Hahaha, baguslah kalau begitu. Ayo makan yang banyak, biar semangat nanti kerjanya, kata Pak Karna saat matahari mulai menyengat. Beberapa warga yang laki-laki datang ke rumah Pak Karna untuk membantu menyembelih sapi-sapi yang akan dimasak hari itu. Setelah sapi-sapi itu sudah disembelih, mereka pun beramai-ramai memotong dagingnya dan memisah-misahkan antara kulit serta daging-dagingnya. Sementara para ibu-ibu sedang menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak daging-daging sapi tersebut. Singkatnya, sehabis Isya, acara selamatan pun dimulai. Orang-orang mulai berdatangan ke rumah Pak Karna, tak terkecuali keluarga Rahmat. Sebelum membaca doa, Pak Karna mengatakan sesuatu kepada tamu-tamunya. Seminggu lagi saya akan pergi keluar pulau untuk perjalanan bisnis. Dan rumah ini saya percayakan pada 2 ART saya dan juga si Rahmat. Mereka akan menjaga rumah saya selagi saya tidak ada di sini. Jadi malam ini saya menggelar acara selamatan guna untuk meminta doa kepada kalian semua. Semoga perjalanan saya kali ini selamat sampai ke tujuan dan cepat bisa kembali lagi ke sini, kata Pak Karna. Para tamu-tamu pun mengaminkan apa yang diucapkan oleh Pak Karna. Lalu selanjutnya doa selamat pun mulai dibacakan oleh seorang ustadz. Hidangan demi hidangan disajikan untuk para tamu-tamu, dan sebagian dibungkus untuk diberikan nanti ketika tamu-tamunya akan pulang. Berbagai macam kue dan buah-buahan mahal juga ikut dihidangkan. Rahmat yang dari tadi sibuk mengantar makanan pun baru sempat kebagian makan. Ia mengambil beberapa macam masakan daging dan sepiring penuh nasi. Ia makan di pojokan dengan sangat lahap. Karena pada masa itu orang-orang biasa sangat jarang sekali bisa makan daging, kecuali saat hari raya Idul Adha ataupun ada orang kaya yang mengadakan acara-acara tertentu seperti pernikahan ataupun bahaul, atau memperingati hari dan tahun meninggalnya salah satu anggota keluarga mereka. Sekitar pukul 10 malam, setelah menyelesaikan tugas-tugasnya, Rahmat pun menemui Pak Karna untuk berpamitan. "Terus dah, bungkuskan daging dan nasinya untuk Rahmat ya," ujar Pak Karna seraya mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku bajunya. Sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh Rahmat. "Terima kasih ya Mat. Oh iya, ini upahmu sekalian untuk 3 bulan ke depan Mat," kata Pak Karna. Amplop itu lumayan tebal. Rahmat dengan tangan gemetar menerimanya sembari mengucapkan terima kasih. Dari arah dapur, Acil Rusdah keluar membawa beberapa bungkusan plastik yang berisi nasi dan daging. "Terima kasih banyak ya Pak. Saya berjanji akan kerja dengan sungguh-sungguh di rumah Bapak. Sekali lagi terima kasih banyak Pak," ucap Rahmat. Pak Karna mengangguk dengan bibir tersenyum. Rahmat berjalan pulang dengan langkah tergesa-gesa. Ia sudah tak sabar untuk membuka amplop yang diberikan oleh Pak Karna tadi. Angin dingin berhembus, menerbangkan debu-debu yang ada di jalan, membuat mata Rahmat sedikit terasa perih karena kemasukan debu. Saat ia berjalan melewati jalanan di dekat kebun pisang, Rahmat melihat seseorang tengah berdiri mematung di pinggir jalan.
Karena gelap, ia pun tak bisa mengenali orang tersebut, sehingga membuatnya harus mendekati orang itu yang ternyata adalah Paman Husin. "Paman mau kemana?" tanya Rahmat. Namun Paman Husin sama sekali tak menjawab. Ia tetap berdiri mematung. "Saya baru pulang dari rumah Pak Karna, Paman. Kenapa Paman tadi tidak datang ke sana?" ujar Rahmat kembali bertanya. Akan tetapi sama sekali tak ada jawaban dari Paman Husin, yang membuat Rahmat merasa aneh. "Saya permisi dulu ya Paman," ucap Rahmat akhirnya lalu meneruskan langkahnya untuk menuju ke rumahnya. Aneh, tidak biasanya orang tua itu tak menjawab pertanyaanku. Apa Paman Husin sedang ada masalah ya? Gumam Rahmat. Sesampainya di rumah ternyata keponakan-keponakannya sudah pada tertidur, sedangkan kakak-kakak dan ipar-iparnya sedang mengobrol di tengah ruangan. Melihat Rahmat yang datang membawa banyak sekali makanan, kakak perempuannya pun langsung ke dapur untuk mengambil piring. "Wah, tidak rugi dari subuh sampai malam kau di sana, Mat," canda iparnya. "Ma, Bah, tuh Rahmat memberkat. Banyak sekali dia bawa makanan, Ma, Bah. Yuk kita makan dulu. Takutnya nanti basi kalau tidak dimakan," ujar kakak perempuannya Rahmat. Sementara Rahmat setelah meletakkan bawaannya, ia langsung masuk dalam kamar. Perlahan-lahan dibukanya amplop yang nampak tebal tersebut. Dan ternyata amplop itu berisi 9 lembar uang 50 ribuan yang bergambar W.R. Supratman. Rahmat segera membacakan sholawat kepada uang tersebut dengan suara yang bergetar. Ia menciumi uang-uang tersebut dengan air mata yang menetes. Tak percaya rasanya ia bisa memegang uang sebanyak itu. "Mat, kau tak ikut makan, Nak?" tanya ibunya. "Masuk, Ma," panggil Rahmat sembari mengusap air matanya. Setelah ibunya masuk, Rahmat menceritakan dengan antusias akan tawaran kerja dari Pak Karna dan upah yang baru saja ia terima untuk 3 bulan ke depan. "Masya Allah, baik sekali Pak Karna ya, Mat. Upah juga malah dibayar lebih dulu. Memang juragan itu orang yang baik. Dan sepertinya beliau itu tak mau mengambil hak milik orang lain. Kau harus bersungguh-sungguh kerja di situ, Mat. Jangan buat juragan kecewa," kata ibunya. "Pasti, Mah, aku akan memberikan yang terbaik untuk juragan. Aku juga sudah berjanji untuk kerja sungguh-sungguh di sana. Kalau bisa untuk selamanya, Mah," ucap Rahmat. "Oh iya, Mah, mumpung aku ada uang, ini ambillah untuk Uma dan Abah. Belikan baju, Mah, dan juga sarung untuk Abah yang sudah sobek," kata Rahmat memberikan 2 lembar uang 50 ribuan tersebut. Ibunya tersenyum dan menatap bangga kepada putranya itu. "Terima kasih ya, Mat. Uang ini akan Uma pergunakan sebaik-baiknya," kata ibunya seraya beranjak dari duduknya dan memasukkan uang tersebut ke dalam salipi. Oh iya, salipi adalah sebutan untuk dompet kecil di beberapa daerah yang ada di Kalimantan. Lalu memasukkan salipi tersebut ke dalam bajunya dan menusukkan dengan cuk baju di tali dengan kutang agar tak jatuh ataupun hilang. Keesokan harinya Rahmat pagi-pagi sekali selepas sholat subuh langsung pergi ke rumah Pak Karna. Ia membawa parang dan seceret air putih. Sesampainya di rumah tersebut, Rahmat langsung memotong rumput-rumput di sekeliling rumah tersebut. Hingga saat Pak Karna keluar rumah, ia kaget ketika melihat Rahmat sedang memotong rumput-rumput yang mulai panjang di halaman rumahnya. "Benar-benar pemuda yang rajin kau ini, Mat. Bahkan sebelum matahari muncul, kau sudah bertempur dengan rumput-rumput liar itu," puji Pak Karna. Rahmat tersenyum malu-malu mendengar perkataan sang juragan. "Hehe, iya Pak, biar selesai ini bisa bantu-bantu Acil Rusdah di dapur," jawab Rahmat. "Ya sudah, aku mau keliling-keliling dulu untuk olahraga,"
kata Pak Karna setelah anak dan istrinya keluar dari dalam rumah, lalu mereka pun mulai berjalan kecil meninggalkan halaman rumah. Sekitar pukul 8 pagi, Rahmat sudah menyelesaikan pekerjaannya memotong rumput dan dilanjutkan dengan membantu Acil Rusdah meletakkan piring-piring bekas selamatan kemarin ke dalam ruangan penyimpanan. "Rahmat, kau sudah sarapan?" tanya Pak Karna. "Sudah Pak, baru saja," jawab Rahmat dengan pelan. "Oh iya Mat, nanti malam kemungkinan pohon-pohon bunga yang kubeli akan datang. Jadi besok tolong tanam pohon-pohon itu ya Mat," kata Pak Karna. "Ya Pak, nanti setelah ini saya gali tanahnya dulu, jadi biar besok tinggal tanam. Tidak usah terburu-buru Mat, nanti kau kelelahan." Selepas maghrib, akhirnya Rahmat pulang. Bajunya yang tadi basah oleh peluh mulai mengering karena angin segar yang berhembus tanpa henti. Malam itu tidak seperti biasanya. Jalanan sangat sepi. Tak ada orang-orang yang pulang dari kebun ataupun sawah. Sesampainya di rumah, Rahmat dikagetkan dengan kabar duka dari Paman Husin yang ternyata sudah meninggal tadi malam sekitar pukul 9 malam. Dan orang tua Rahmat baru saja mengetahuinya tadi pagi. Rahmat tertegun, nafasnya mulai terasa sesak. Kalau Paman Husin meninggal jam 9 malam, lalu siapa yang aku lihat tadi malam? Batin Rahmat. Itu adalah kali pertama dalam seumur hidupnya Rahmat mengalami kejadian seaneh itu. "Mat, kenapa kau bengong begitu?" tanya ibunya. Rahmat menggeleng. Ia enggan menceritakan apa yang sudah ia alami kepada ibunya. "Berarti jenazahnya sudah dimakamkan, Ma?" "Iya, abahmu baru saja berangkat ke sana untuk menurun tanah," jawab ibunya. Rahmat kembali termenung. Ia begitu sangat tidak menyangka, padahal baru kemarin ia bertemu dengan Paman Husin. Seperti biasa, Rahmat berangkat pagi-pagi sekali, sudah berada di rumah Pak Karna. Pohon-pohon bunga yang datang cukup banyak sehingga lubang-lubang yang dibuat Rahmat kemarin masih kurang jumlahnya. "Aku senang dengan semangat pemudamu itu, Mat. Insya Allah kau akan menjadi orang yang sukses nantinya, Mat," kata Pak Karna. "Amin, semoga saja Pak," ucap Rahmat dengan senyum. Tidak berapa lama setelah kepergian Pak Karna dan istrinya, datang seorang perempuan yang sepertinya berusia tak jauh beda dari sang juragan. "Di mana Karna?" tanya perempuan itu dengan nada yang sedikit membentak. Senyum di bibir Rahmat perlahan-lahan hilang. "Juragan sedang jalan-jalan pergi," jawab Rahmat dengan pelan. "Cepat susul dia dan suruh untuk segera pulang." Tapi Bu, saya..." "Jangan membantah, lakukan saja apa yang kusuruh," bentaknya. Rahmat menghela nafas panjang. Lalu sesaat kemudian ia berlari pergi untuk mencari Pak Karna dan istrinya. Siapa sih ibu itu? Wajahnya jutek dan cara ngomongnya juga kasar sekali, batin Rahmat. "Loh, Rahmat, kamu kemana?" panggil seseorang dari arah kebun tebu, yang rupanya adalah Pak Karna dan istrinya. "Saya disuruh mencari bapak dan ibu," jawab Rahmat seraya berlari mendekat ke arah Pak Karna. "Disuruh siapa?" "Anakku," tanya istri Pak Karna. "Bukan Bu, tapi seorang ibu-ibu. Dia datang ke rumah untuk mencari bapak," jawab Rahmat. Pak Karna mengerutkan keningnya. Mereka berdua saling bertatapan. "Siapa ya?" tanya Pak Karna. Istrinya menggeleng. "Sudah, kamu tunggu saja di sini ya, Mat. Tadi aku beli tebu. Sekalian nanti kalau kamu pulang ke rumah, bawakan tebunya ya," ujar Pak Karna. "Oh iya, tebunya sudah kubayar," lanjut Pak Karna. "Baik Pak," jawab Rahmat. Setelah itu Pak Karna dan istrinya pun berjalan pulang. Sementara Rahmat duduk di atas dedaunan tebu yang sudah mengering.
Ia menunggu pemilik tebu yang sudah mencarikan tebu-tebu manis untuk sang juragan. Tidak berapa lama kemudian, Rahmat pun kembali ke rumah Pak Karna sambil memanggul tebu-tebu berkulit merah tersebut. Saat ia memasuki halaman rumah, ia berpapasan dengan perempuan tadi. Buru-buru Rahmat menunduk dan meneruskan langkahnya. Saat Rahmat masuk melalui pintu dapur, terdengar suara benda pecah dan teriakan dari istrinya Pak Karna. "Ada apa, Cil?" tanya Rahmat kepada Acil Rusdah. "Tidak tahu, Mat. Sepertinya sedang berkelahi," bisik Acil Rusdah. "Semoga semuanya baik-baik saja ya, Cil," kata Rahmat sembari menyeka keringatnya dengan punggung tangan. "Amin." Siang itu makanan di meja yang dihidangkan Acil Rusdah sama sekali tak tersentuh. Pak Karna terlihat duduk di ruang tengah sambil memijit-mijit kepalanya. Wajahnya terlihat sangat dingin, tidak seperti biasanya. Rahmat sendiri pun tak tahu apa penyebab majikannya tersebut seperti itu. Beberapa saat kemudian, terlihat istrinya menuruni anak tangga dan membawa sebuah tas besar. Rahmat yang sedang menyapu lantai dibuat deg-degan melihat hal itu. Ya Allah, apapun permasalahan Pak Karna dan istrinya, semoga hubungan mereka baik-baik saja. Jangan sampai terjadi perpisahan ya Allah, batin Rahmat. Pak Karna yang melihat istrinya akan segera pergi bergegas menahan sang istri. "Rahmat, kunci pintunya!" teriak Pak Karna membuat Rahmat gemetar dan bergegas lari ke arah pintu. Dan bersambung. Saya akhiri kisah ini sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan pada bagian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video Sunyi. Terima kasih sudah mampir di channel Sunyi Sepi. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.